Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatidz, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah kita masih diberi kesempatan untuk hidup hingga hari ini. Kita telah memasuki hari yang ketujuh di bulan Syawal ini. Bagi teman-teman yang langsung meneruskan puasa sunat di bulan Syawal selepas Idul Fitri, berarti hari ini adalah hari yang terakhir. Tahniah kami ucapkan atas kekuatan Anda untuk terus melangsungkan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Dan bagi saudara-saudari sekalian yang masih baru memulai ataupun belum memulai, semoga Allah beri kekuatan untuk dapat sama-sama melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, karena fadilahnya seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disusuli dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Kenapa begitu? Sebab kullu hasanatin bi asyri amsalihah. Kita diberi fadilah yang besar oleh Allah, umat Islam ini. Setiap kebaikan dilipat gandakan hingga menjadi 10 kali lipat. Jadi bulan Ramadan, 1 bulan ini, kalau dikalikan dengan 10 berarti 10 bulan. Kemudian yang 6 hari di bulan Syawal ini kali 10, 6 kali 10 berarti 60, sama dengan 2 bulan. Jadi genap bilangannya 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Tapi perlu diingat, fadilah ini Rasulullah sebut hanya di bulan Syawal. Tentu ada fadilah yang lebih khusus, hadiah untuk umat Islam sekalian. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengupas apa yang telah disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu satu fadilah yang apabila kita baca selepas salat fardu subuh dan salat fardu maghrib, maka fadilahnya sangat besar sekali. Saya yakin sudah ramai di antara yang mengamalkan, juga masih banyak ikut cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu walaupun kita sebenarnya telah membaca zikir yang sama, tapi pada waktu yang ditetapkan ini, pada waktu subuh dan maghrib, mungkin kita tidak ikut seperti apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW dengan fadilahnya yang sangat besar ini, yaitu bacaan selepas waktu subuh. Kita selepas membaca istighfar, selepas salam, baca istighfar dulu 3 kali, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin semua membaca itu. Tapi yang dimasukkan di sini bukan sekedar membaca 3 kali, tapi membaca sebanyak 10 kali, ya.
selepas waktu subuh, ya, selepas salat subuh dan maghrib. Selepas salam kita sambung dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Sambung dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, ya. Dalam keadaan sebelum merubah posisi kaki, ya. Langsung kita baca hadisnya, itu hadis yang ke-198 dalam kitab Al-Adhkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fi kitab Tirmidzi, dan kami meriwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmidzi wa ghairi dan lainnya, an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi duburi salati subhi wa wathanin rijlaihi qabla yatakallam. Barang siapa yang membaca di setiap selesai salat fardu subuh dalam keadaan belum merubah posisi kakinya. Kalau tadi dalam keadaan duduk at-tahiyat, ya, jangan tukar dulu pada duduk bersila sebelum selesai membaca zikir ini 10 kali. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin, sebanyak 10 kali. Kutiba lahu asyru hasanatin, fadilahnya Allah menulis untuknya 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyiatin, Allah menghapus 10 keburukan, 10 dosa. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan Allah mengangkat untuknya 10 darajat. Wa kana yamahu dzalika fi hirzin min kulli makruhin. Pada hari dia membaca bacaan tersebut, Allah akan menjamin dia terselamat dari setiap perkara yang tidak diinginkan. Wa hurisa minasyaitan, dan Allah jaga dia, Allah pelihara dari gangguan syaitan, dari bisikan syaitan, sehingga tidak mau dia terpengaruh untuk melakukan dosa ataupun perkara yang buruk. Walam yutba bi dzambin ayudrikahu fi dzalikal yaumi illa syirka billah, dan tidak seyogyanya mendapatkan dosa pada hari itu, melainkan jika dia melakukan syirik kepada Allah, syirik secara itikad dalam hatinya, ataupun syirik dalam ucapannya ataupun tingkah lakunya. Kalau syirik, maka Allah tidak mengampunkan. Yang diampuni adalah dosa-dosa yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, ya, melainkan dosa-dosa yang kecil yang Allah ampunkan, kecuali apabila bertobat. Dengan bertobat sebenarnya, kalau syirik menyebabkan dia batal akidahnya, berarti harus bersyahadat lagi, kembali lagi pada Islam, ya. Qala Tirmidzi hadza hadisun hasan. Kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis hasan. Yang pertama, ya. Yang kedua, pada hadis berikutnya, yaitu yang ke-199, wa rawaina fi sunan Abi Daud an Muslim bin al-Harits at-Taimi as-Sahabi radhiyallahu an. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dari Muslim bin al-Harits at-Taimi, seorang sahabat radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu asara ilaihi faqan, bahwa Rasulullah berbisik kepadanya, baginda bersabda, idzan sarafta min salatil maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat. Kata Rasulullah kepada Muslim bin al-Harits ini, Rasulullah berbisik kepadanya, kata baginda, apabila kamu telah selesai melakukan salat fardu maghrib, maka kamu katakan Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika tsumma mutta min lailatika kutiba laka jiwarun minha. Karena apabila kamu membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, selepas salat fardu maghrib dan selepas salat fardu subuh, ya. Ini baru kita menerangkan selepas fardu maghrib sebanyak 7 kali. Kata Rasulullah, kalau kamu membaca itu selepas
salat maghrib tadi, kemudian kamu mati di malam itu, maka kamu ditulis termasuk orang yang selamat dari neraka. Wa idza shalaita subha, ini kelanjutannya, dan apabila kamu salat subuh, faqul kadzalik, kamu katakan begitu juga, yaitu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Baca 7 kali ya. Mungkin kita baca juga, tapi kita hanya membaca 3 kali biasanya. Nah, yang baru membaca 3 kali ini biasakan pada waktu salat maghrib dan subuh baca sebanyak 7 kali ya. Para imam ya, terutamanya yang ditugaskan menjadi imam, biasakan tambah 4 lagi kalau baca 3 menjadi 7. Ya bukan kelamaan lah, membaca 7 kali saja selepas salat maghrib dan salat subuh. Biasanya selepas wirid yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali lepas maghrib dan subuh. Kemudian sambung, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali. Ya Allah, peliharalah aku dari neraka. Pintu neraka itu kan 7 ya. Jadi wajar Rasulullah menyuruh sebanyak 7 kali membacanya ya. Dan fadilahnya apabila kita telah membaca itu waktu maghrib, kita mati di malam harinya. Nah, ini yang paling penting. Allah catat kita bebas dari disentuh neraka. Subhanallah, sangat besar fadilahnya ya. Wa idza shalaita subha faqul kadzalik, kata baginda, apabila kamu selesai salat subuh katakan seperti itu juga, yaitu Allahumma ajirni minan nar ya. Fa innaka in mutta min yaumik kutiba laka jawr minha, karena apabila kamu telah membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali di waktu subuh, selepas salat subuh, kamu mati, ditakdirkan mati pada hari itu, kamu ditulis termasuk orang yang selamat dari neraka. Subhanallah. Semoga kita mampu ya. Pasti kita mampu melakukannya. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan, kenapa bukan Allahumma ajirna minan nar kamu menjadi imam ya. Nah, kalau ikut hadis ini ya, kita sama-sama dikehendaki membaca ya. Jadi bagi saya tidak perlu ditukar Allahumma ajirna minan nar ya. Sebab makmum dikehendaki membaca juga, bukan disuruh mengaminkan. Sama dengan ketika istighfar, kita yang jadi imam tak perlu membaca nastaghfirullahaladzim, tak perlu tak perlu jamak, tapi cukup astaghfirullahaladzim. Begitu juga dalam bacaan ini Allahumma ajirni minan nar, yang jadi imam pun ya tidak perlu ditukar kepada nah, sebab makmum dikehendaki membaca juga, sama-sama membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.